Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Kamila Fadila. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi Nurse kelas 1A dengan NIM P017203220025. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan oksigenasi pada mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan oleh Nurse Nehru Nugroho Eskep MKep. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan oksigenasi. Oksigenasi adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan atau mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh sebagai hasil sisa oksidasi. Penyampaian oksigen ke dalam tubuh ditentukan oleh sistem respirasi atau pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Kebutuhan oksigenasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme tubuh dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan sebagai aktivitas sel tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sehari diperkirakan manusia dewasa membutuhkan 550 liter oksigen murni. Sistem tubuh yang berperan dalam memenuhi kebutuhan oksigenasi adalah saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan bagian atas terdiri atas hidung, esofagus, laring, dan epiglotis. Sedangkan saluran pernapasan bagian bawah terdiri atas trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli, paru-paru, atau pulmo. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan ini pengaruh dari suhu, tempat ketinggian, dan kadar udara. Kedua yaitu latihan fisik atau peningkatan aktivitas sehingga membutuhkan oksigen yang tinggi. Ketiga yaitu emosi, keempat yaitu gaya hidup, dan kelima yaitu status kesehatan. Ada beberapa kondisi medis yang membutuhkan prosedur oksigenasi yang melalui selang atau kanula. Antara lain, yang pertama yaitu hipoksemia. Beberapa gejala atau tanda-tanda seseorang terkena hipoksemia: yang pertama, sesak napas, yang kedua, sakit kepala, yang ketiga, detak jantung cepat, yang keempat, bibir tampak kebiruan dan bahkan bisa pingsan. Yang kedua, penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit ini menyebabkan terhambatnya aliran udara di saluran pernafasan secara bertahap dan berlangsung lama. Yang ketiga yaitu serangan asma. Serangan asma ini adanya peradangan yang menyebabkan penyempitan pada saluran pernapasan sehingga oksigenasi bisa diberikan melalui masker oksigen atau intubasi dalam pemasangan alat bantu nafas. Yang keempat yaitu pneumonia parah, di mana terjadinya infeksi pada paru-paru yang menyebabkan peradangan dan kerusakan paru-paru yang parah. Yang kelima, bayi prematur. Bayi prematur dapat mengalami sindrom distres pernapasan atau kelainan paru yang disebut dengan displasi bronkopulmoner. Yang keenam, sleep apnea, gangguan tidur yang disebabkan karena rendahnya distribusi oksigen ke organ dan jaringan tubuh, sehingga menyebabkan penderita kesulitan dalam bernapas di saat waktu tidur. 7. Gagal jantung stadium akhir. Jika jantung mengalami gangguan dalam memompa darah, sehingga berdampak pada suplai oksigen ke dalam pembuluh darah. Selain obat-obatan, terapi oksigenasi dibutuhkan dalam hal ini. Terapi oksigenasi hiperbarik. Terapi ini merupakan proses penyembuhan yang menggunakan ruangan atau tabung yang berisi oksigen murni dengan tekanan yang kuat.
Ada beberapa kondisi yang dapat ditangani melalui terapi ini. Yang pertama, infeksi serius dan luka membandel. Yang kedua, penyakit dekompresi. Adapun kondisi lain yang dapat disembuhkan dengan melakukan terapi oksigenasi hiperbarik ini. Yang pertama yaitu anemia berat, yang kedua abses otak, yang ketiga keracunan karbon dioksida, yang keempat tuli mendadak, dan yang kelima buta mendadak. Selanjutnya, cara memenuhi kebutuhan oksigenasi pada pasien. Yang pertama, posisi yang baik, seperti posisi semi Fowler atau high Fowler. Kedua, latihan napas dalam dan batuk efektif. Ketiga, suctioning. Keempat, humidifikasi. Kelima, postural drainage. Keenam, terapi oksigen. Dan ketujuh, kolaborasi pemberian obat bronchodilator. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kebutuhan oksigenasi pada mata kuliah konsep dasar keperawatan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.